didik menjadi tantangan bagi guru di era teknologi yang semakin berkembang. Salam Merdeka Belajar. Saya Ayu Ningsi, guru SMA N1 Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi praktik baik dalam implementasi kurikulum Merdeka dengan memanfaatkan teknologi digital. Membiasakan perilaku positif seperti berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, serta mengecek absensi kehadiran siswa untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Melakukan ice breaking dan pembiasaan positif seperti tepuk P5, menyanyikan lagu bahasa Inggris yang berguna untuk menyiapkan kondisi emosional, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka yang nantinya akan mendukung saya untuk melakukan pembelajaran dengan strategi yang sesuai dan relevan dengan karakteristik siswa saya pada mata pelajaran bahasa Inggris, materi descriptive text. Hal pertama yang saya lakukan adalah memetakan siswa saya melalui asesmen awal kognitif dan non-kognitif. Pada asesmen awal kognitif, saya memanfaatkan platform Kahoot Games, di mana saya mengemas dalam bentuk permainan interaktif. Sangat membantu saya untuk mengetahui kondisi awal setiap individu peserta didik dalam kemampuan literasi digital mengenai materi descriptive text. Dan tentu saja durasinya, di mana hasilnya akan membantu saya dalam menyusun strategi pembelajaran dan pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan kompetisi setiap individu peserta didik. Kemudian saya berkeliling untuk memantau setiap peserta didik dalam mengerjakan tugas asesmen awal kognitif menggunakan fitur pembelajaran Kahoot Games. Kemudian saya menyiapkan materi ajar dengan menggunakan PowerPoint sehingga peserta didik akan merasakan bagaimana cara belajar yang relevan dan bermakna. Saya mengawalinya dengan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi descriptive text tersebut. Kemudian saya meminta peserta didik untuk memilih gaya belajar apa yang mereka sukai dengan fitur WA Polling. Saya memastikan kesiapan belajar peserta didik saya dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta menyiapkan suasana belajar yang terdiferensiasi sesuai minat dan bakat mereka dengan hasil audio, visual maupun audio visual. Di sini saya membagikan beberapa kelompok, yaitu kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok audio visual yang sudah mereka pilih sebelumnya, kemudian melakukan fasilitasi dengan berbagai macam kelompok sehingga pemenuhan belajar peserta didik yang beragam ini dapat terpenuhi melalui berbagai macam teknik konten pembelajaran maupun proses pembelajarannya dalam kurikulum Merdeka berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi descriptive text. Kelompok visual menyampaikan materi dengan cara membuat Canva, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Mereka lebih jelas mengikuti instruktur dalam membuat poster di dalam aplikasi Canva.
Saya juga memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah mempresentasikan tugasnya di depan kelas dengan cara memberikan tepuk the best. Pada kelompok audiovisual, peserta didik saya lebih termotivasi dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mereka lebih fokus bersama-sama mendalami materi dalam membuat video presentasi melalui suara dan melihat, sehingga lebih dirasa menyenangkan dalam belajar dan mempresentasikan dengan menggambarkan deskriptif teksnya. Kelompok yang terakhir adalah kelompok audio. Mereka fokus ke dalam suara untuk mempresentasikan teks deskripsi yang mereka buat sendiri. Penutup, saya dan peserta didik melakukan refleksi dari ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan. Praktek pembelajaran ini berfokus pada 3 aspek sekaligus pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik, di antaranya diferensiasi proses, diferensiasi produk, serta konten yang menyenangkan. Semoga bisa menginspirasi dalam implementasi kurikulum Merdeka, membersamai dan memfasilitasi peserta didik belajar dengan baik, meningkatkan keterampilan guru dalam memfasilitasi peserta didik yang beragam dengan memanfaatkan teknologi digital akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan belajar yang bermakna.